Halo, berjumpa kembali lagi bersama saya Arta Magdalena Borgultom, semester 7 pagi, Prodi PGSD Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bidang datar dan bangun ruangan. Selamat menyaksikan. Bidang datar dan bangun ruang. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Jenis bangun datar. Yang pertama ada persegi panjang, yaitu bangun datar yang berupa segi empat yang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang serta keempat sudutnya siku-siku. Yang kedua itu persegi, yaitu bangun datar yang mempunyai empat sisi, keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Yang ketiga itu segitiga, yaitu sebuah bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah sisi dan mempunyai tiga buah titik sudut. Jajar genjang, yaitu bangun datar yang berupa segi empat mempunyai sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar serta sudut-sudut berhadapan sama besar. Selanjutnya ada trapesium, yaitu bangun datar yang berupa segi empat yang memiliki sepasang sisi yang sejajar. Selanjutnya layang-layang, yaitu bangun datar yang berupa segi empat yang mempunyai dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang dan kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Selanjutnya belah ketupat, yaitu bangun datar yang berupa segi empat, keempat sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya berpotong tegak lurus. Dan yang terakhir itu lingkaran, yaitu bangun datar yang berbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Jarak tersebut biasanya dinamakan jari-jari atau R. Selanjutnya di sini saya sudah menyediakan kumpulan rumus bangun datar, yaitu ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, segitiga, dan lingkaran. Nah, dari dasar rumus ini maka kita akan dapat menjawab setiap soal yang berhubungan dengan soal-soal bangun datar. Nah, selanjutnya itu bangun ruang. Bangun ruang dapat diartikan sebagai bangunan yang secara matematika mempunyai volume atau isi. Bisa juga diartikan bahwa bangun ruang adalah sebuah bangun tiga dimensi yang mempunyai volume atau isi ruang serta dibatasi oleh sisi-sisi. Nah, ini dia contoh gambar dari bangun ruang. Selanjutnya sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama ada balok. Sifat-sifat balok yang pertama itu mempunyai 6 buah bidang sisi berbentuk persegi panjang, 3 pasang bidang sisi yang berhadapan kongruen atau sebangun, mempunyai 12 rusuk, 6 pasang rusuk yang berhadapan sama panjang, mempunyai 8 titik sudut dan seluruh sudutnya siku-siku, mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Jaring-jaring balok berupa 6 buah persegi panjang. Balok disebut juga prisma tegak segi 4. Yang kedua itu kubus. Sifat-sifat kubus yang pertama itu mempunyai 6 buah bidang sisi berbentuk bujur sangkar atau persegi, mempunyai 12 rusuk yang sama panjang, mempunyai 8 titik sudut dan semua sudutnya siku-siku, memiliki 4 diagonal ruang. Jaring-jaring kubus berupa 6 buah persegi yang kongruen. Prisma tegak segitiga, sifat-sifatnya itu memiliki 5 buah bidang sisi, 2 buah sisi berbentuk segitiga dan 3 buah sisi berbentuk segi 4, mempunyai 9 rusuk, mempunyai 6 titik sudut. Jaring-jaring prisma segitiga berupa 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Yang selanjutnya itu limas. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas segi banyak. Dan dari bidang alas tersebut dibentuk suatu sisi berbentuk segitiga yang akan bertemu pada satu titik. Karakteristiknya atau ciri-cirinya itu nama limas ditentukan oleh bentuk alasnya. Limas beraturan yaitu limas yang alasnya berupa segi beraturan. Tinggi limas adalah garis tegak lurus dari puncak limas ke alas limas. Macam-macam bentuk limas yaitu ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6.
Nah, ini dia kumpulan rumus bangun ruang. Nah, dari kumpulan rumus bangun ruang tersebut, nanti kita akan dapat menjawab setiap soal yang berhubungan dengan kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Nah, ini dia contoh soal dan cara pengerjaannya. Kita memasuki soal yang pertama. Adit membuat prakarya berbentuk jajar genjang dengan panjang alasnya 100 cm dan tingginya 50 cm. Prakarya tersebut dilapisi cat minyak. Tiap 625 cm kuadrat membutuhkan satu kaleng cat berukuran kecil. Berapa cat yang Adit perlukan untuk mengecat prakarya tersebut? Nah, pembahasannya kita diketahui panjang alasnya itu ada 100 cm, tingginya 50 cm. Cat minyak yang dibutuhkan 625 cm kuadrat per kaleng. Yang ditanya cat yang dibutuhkan. Untuk mengetahui cat yang dibutuhkan, kita harus menghitung luas jajar genjangnya terlebih dahulu. Luasnya itu rumusnya alas kali tinggi. Luasnya 100 kali 50 sama dengan 5000 cm pangkat 2. Cat yang dibutuhkan adalah luas bagi 625 cm pangkat 2 per kaleng. Cat yang dibutuhkan 5000 cm pangkat 2 dibagi 625 cm pangkat 2. Maka hasilnya 8 kaleng. Jadi cat yang dibutuhkan untuk mengecat prakarya adalah sebanyak 8 kaleng. Baik, selanjutnya kita masuk soal yang kedua. Sebuah lapangan berbentuk persegi dengan panjang sisinya 250 meter. Andi berlari mengelilingi lapangan tersebut 3 kali. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Andi? Diketahui panjang sisinya 250 meter, banyak putarannya 3 kali. Yang ditanya jarak tempuh, maka kita harus mencari keliling persegi yaitu 4 kali sisi. 4 kali 250 meter sama dengan 1000 meter. Jarak tempuh keliling lapangan kali banyak putaran. 1000 meter kali 3. Maka hasilnya 3000 meter. Dari 3000 meter ini kita akan mengubahnya ke dalam bentuk kilometer. Maka hasilnya 3 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh Andi adalah 3 kilometer. Kita memasuki soal yang ketiga. Pak Jarwo memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 75 meter dan lebar 45 meter. Di sekeliling kebun ditanami pohon pepaya yang berjarak 2 meter antara satu dan yang lainnya. Berapa jumlah pohon pepaya yang mengelilingi kebun Pak Jarwo? Nah, kita akan membahasnya. Diketahui panjangnya sama dengan 75 meter, lebarnya 45 meter. Yang di jarak pohonnya 2 meter. Yang ditanya jumlah pohon pepaya. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Keliling 2 kali 75 tambah 45. Keliling sama dengan 2 kali 120, maka kelilingnya 240 meter. Banyak pohon pepaya ini kita mencarinya dari keliling kebun dibagi jarak pohon. 240 meter bagi 2 meter sama dengan 120 pohon. Jadi jumlah pohon pepaya yang mengelilingi kebun Pak Jarwo ada 120 pohon. Kita masuk soal yang keempat. Diketahui luas permukaan sebuah kotak berbentuk kubus 96 cm pangkat 2. Hitunglah volume kotak tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, Anda harus menguasai konsep luas permukaan kubus. Kita harus mencari panjang rusuk kubus dengan menggunakan luas permukaan kubus, di mana rumus luas sama dengan 6 kali S pangkat 2. Maka S sama dengan akar L per 6. S sama dengan akar 96 cm pangkat 2 per 6. S sama dengan akar 16. S sama dengan 4 cm. Nah, kita udah mencari S-nya 4 cm, maka kita cari volume. Volume sama dengan S pangkat 3. Volume sama dengan 4 pangkat 3. Maka volumenya 64 cm. Jadi volume kubus tersebut adalah 64 cm.
Baik, kita lanjut soal yang kelima. Sebuah tabung dengan jari-jari 21 cm dan tinggi 50 cm. Tentukan A. luas selimut tabung, B. luas tabung tanpa tutup, dan C. luas tabung seluruhnya. Maka pembahasannya kita ketahui tabung dengan jari-jari 21 cm dan tingginya 50 cm. Kalau kita mencari luas selimut tabung, maka rumusnya 2 kali V kali R kali T. Maka karena R-nya 21, maka V-nya 22/7 karena kelipatan 7. Maka 2 kali 22/7 kali 21 kali 50, maka hasilnya 6.600 cm pangkat 2. Dan selanjutnya kita mencari luas tabung tanpa tutup. Luas tabung tanpa tutup ini mempunyai rumus VR kuadrat tambah 2 kali V kali R kali T. Maka 22/7 kali 21 kali 21 ditambah 2 kali 22/7 kali 21 kali 50. Maka hasilnya 1386 tambah 6600, hasilnya 7986 cm pangkat 2. Nah, yang selanjutnya C-nya luas tabung seluruhnya, di mana rumusnya 2 kali V kali R buka kurung R tambah T. 2 kali 22/7 kali 21 buka kurung 21 tambah 50. Maka hasilnya 132 dikali 71. Hasilnya 9372 cm pangkat 2. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang bidang datar dan bangun ruang. Lebih kurang saya mohon maaf bila ada kesalahan maupun perkataan saya. Terima kasih, salam sehat.